Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. Endha di NH Podcast Fiat Belatarian Podcast. Wah. Ya, luar biasa. Siang hari ini kita kedatangan tamu alumni ya dari Informatika Unsud. Ya, selamat siang Mas. Panggilannya Iksan. Ya. Selamat siang Pak Guru. Jadi ini Pak Mas Muhammad Iksan Fauzi. Ya, angkatan berapa Mas dulu Mas? Saya angkatan 15 Pak. 2015. Ya, 2015, ini contoh ini alumni ya dari Informatika Unsud ya, sudah berkiprah di dunia informatika di Indonesia. Iya. Mengikuti jejak Pak Nurul. Oke, pokoknya saling menjejak. Iya, betul. Untuk kebaikan bersama. Betul. Ya, oke. Jadi mungkin ini Mas Iksan ini mungkin sedikit bisa cerita awal ini ya. Mulai dari Informatika Unsud. Ya, mungkin silakan memperkenalkan diri dulu. Oke, siap kok gitu. Saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Iksan Fauzi. Panggilannya Ihsan sih. Kalau di kuliah ya, kuliah di kerjaan tuh Ihsan. Tapi dulu waktu SMA Fauzi Pak. Oh Fauzi. Jadi sudah berpindah level. Iya. Kayak level. Betul, tapi nggak bisa Muhammad ya. Iya. Oke, jadi saya dulu di informatika. Namanya dulu masih teknik informatika. Iya, benar. Iya. Masih teknik. Malah dulu awal mula berdiri namanya ilmu komputer. Oh iya. Itu sejarah. Itu ini kita malah nge-flashback ya Pak ya. Ilmu komputer, teknik informatika sekarang informatika ya. Oke. Tuh, jadi saya teknik informatika angkatan 2015. Dulu masuk Unsud ini sebetulnya ya sebuah keajaiban. Oh, gitu. Betul. Luar biasa. Jadi ini saya cerita menarik dulu ya Pak ya. Iya. Waktu saya S1 itu saya ditolak di mana-mana Pak. Sebetulnya. Jadi SBM keterima dan sebagainya. UTBK sekarang ya UTBK nggak diterima ya. Berarti masuknya mandiri dulu. Mandiri. Iya. Jadi pilihan terakhir itu ya. Dan itu ujian saringan terakhir. Betul. Batch terakhir bahkan saya bisa daftar Pak karena Unsud itu memperpanjang. Oh, ini perpanjangan. Iya, betul. Yang lain sudah ditutup. Iya. Satu-satunya Unsud ya yang masih buka. Satu-satunya dan Unsud pun itu sebenarnya harusnya ditutup Pak. Oke. Tapi ternyata diperpanjang dan ya udah alhamdulillah bisa daftar. Gitu kan. Saya mengikuti tes itu di Bogor. Ya, akhirnya alhamdulillah keterima dan Unsud ini khususnya informatika ya. Dia kan di Purwokerto ya. Itu tuh emang kota yang spesial. Jadi kuliner di sini saya luar biasa gitu kan murah-murahnya. Pokoknya betul. 6.000 dia dapat telur ya? Yes, betul. Dulu masih 5.000 Pak. Oh, masih 5.000 ya? 6.000 udah pakai sayur. Itu, saya masih Iya. Jadi kalau misalnya mau ada modal 15.000 udah bisa hidup Pak dari Pak. Artinya di Informatika Unsud jadi pilihan terakhir dong? Karena diterima nggak di mana-mana ya udahlah yang daftar Unsud dan diterima. Nggak berpikir kepada kampusnya apa Pak. Tapi saya memang waktu daftar kuliah yang penting itu adalah jurusannya Pak. Oke. Jadi mau saya di mana aja, intinya kalau nggak sistem informasi saya teknik informatika. Gitu, karena memang ya udah passion gitu kan dari kelas 7 sudah Pak. Sudah senang IT ya. Betul. Kelas 7 itu saya SMP saya sering membantu banyak orang buat ini Pak bikin blog. Oh iya, blogspot betul. Sudah bikin itu ya betul. Jadi dulu bayaran mahal Pak 2M. Oke. Makasih Mas. Makasih. Oh iya. Itu jadi memang dari dulu ya gitu kan bantuin bikin template, bikinin. Jadi memang udah ada kesukaan. Udah mindsetnya udah terbentuk lah. Betul. Passion ya, sama passion. Artinya dengan mindset itu akhirnya passionnya. Oh saya ternyata suka IT. Iya. Tapi biasanya kalau masih SMA itu kan kadang saya sering itu ya. Mungkin orang tua itu menanyakan ya ke saya itu nanti diajarkan apa aja. Nah, gitu kan biasanya ya. Ternyata kadang beda ya. ternyata kalau sudah masuk S1 itu kan, ada algoritma, ada pemrograman, ya itu kan kadang kan jadi momok gitu ya. Jadi memang
kadang beda ya apa yang digambarkan anak-anak di SMA itu masuk IT itu ternyata tidak apa yang seperti dibayangkan gitu ya. Apalagi sih SMA Pak. Kan bukan SMK kan? Ya, artinya banyak ininya ya, ke praktisnya jarang ya. Gitu. Walaupun alhamdulillah Pak ya, saya punya keluarga tuh sangat suportif Pak. Jadi saya udah mengikuti pelatihan Java Pak. Itu SMP. Java. Yang lain itu pada kerja Pak. Wah, kuliah saya sendiri. Bahkan saya sampai ditolak Pak. Saya waktu itu di Dimus sebenarnya. Ngambil pelatihannya di Dimus Academy, kemudian ditolak Pak karena saya dianggap underage. Takutnya saya jadi stres dan sebagainya, dan mereka ada papa saya ngomong, dan yang mulai nih saya bayar, saya akan tutup apa. Itu luar biasa papa saya, benar supportif. Artinya kan passion Anda dengan orang tua yang mendukung gitu ya, Anda akhirnya semangat ya. Oke, jadi masuk unsur mandiri ya, artinya mandiri itu mungkin rekan-rekan yang mungkin masuk perguruan tinggi yang jalur tes ya, dan harus diunsut ya. Betul. Itu kayaknya emang udah fate-nya Pak. Udah fate-nya. Berarti mungkin pengalaman singkat aja lah ya di informatika unsut gimana? Di informatika unsut saya termasuk mahasiswa kupu-kupu Pak. Kupu-kupu. Iya. Cupu-cupu apa kupu-kupu? Kupu-kupu Pak. Jadi bahkan teman saya tuh banyak ya sebenarnya yang ngomong, kalau saya di kampus bilang tumben ke kampus. Cara ke kampus. Iya, betul. Jadi memang kayak cuma kuliah doang. Tapi kalau saya kuliah, saya rajin Pak di depan. Itu saya memang lumayan sering lah di depan. Biasanya kan di belakang ya, biar nggak ditunjuk gitu ya. Ini malah di depan ya. Apa motivasinya dulu? Karena saya lebih suka belajar ketika kelas Pak. Jadi pas di rumah saya bisa yang lain. Iya, yang lain. Jadi saya emang harus ngerti banget. Karena saya termasuk suka nanya juga dan yang lainnya. Karena saya malas untuk baca di rumah ini semua. Gitu. Jadi saya jarang banget ke kampus sebetulnya ditawarin hima ini dan sebagainya juga saya. Biasanya juga enggak? Saya awalnya enggak Pak. Sampai akhirnya muncul dulu UKM Wirausaha Muda Unsut. Baru itu? Iya. Pertama muncul? Di FT atau di... Enggak, di kampus, di UNIF. Unsut ya? Langsung ikut? Langsung ikut Pak. Oke. Jadi kadis infokomnya. Langsung jadi pengurus? Harus jadi pengurus. Pusat ya? Betul. Artinya seperguruan tinggi ya? Betul. Itu jadi... Baru terbuka ya dari situ ya mindsetnya ya? Iya, betul. Jadi... malah saya punya ini dulu Pak. Punya project dulu, baru kemudian masuk ke situ. Artinya malah ke pengalaman project itu dibawa ke situ. Iya, betul. Baru dibawa ke situ. Jadi organisasi yang saya ikuti cuma itu dan Ikatan Mahasiswa Tangerang Selatan Pak. Tangerang. Ya itu biasanya ke daerah. Iya. Gitu. Karena saya juga ada yang waktu mahasiswa itu namanya unit kegiatan apa namanya ya? Kegiatan mahasiswa. Bukan. Paguyuban ya, mahasiswa kedaerahan. Iya. Saya dari Klaten itu ada juga itu ya. Ya kan lebih nyambung ya Pak. Oke gitu kan. Iya. Nah, di informatika waktu itu organisasinya apa yang diikut? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Pokoknya langsung tadi wirausaha ya. Wirausaha. Jadi saya karena memang waktu SMA saya udah lumayan banyak ikut organisasi ya, lebih tepatnya event-event ya, panitia event-event. Sehingga waktu saya di kuliah itu ngerasa kalau dulu kan event dari duit masuk buat event itu ya Pak ya, bukan ke diri sendiri. Iya betul. Nah saya kesini kayak hidupnya organisasi. Iya, hidupnya organisasi. Kemudian saya ngerasa kayaknya kuliah udah cukup deh, gue butuh duit gitu. Waktu mahasiswa juga sudah project-project itu sudah menghasilkan dulu? Sudah. Mahasiswa itu apa dulu yang bikin mungkin yang mercusuar gitu? Dulu yang pertama kali banget itu saya bikin web landing page gitu Pak. Landing page. Udah mulai semester berapa itu? Itu semester 3. Semester 3. Itu sudah menghasilkan. Itu saya waktu itu sudah dibayar ya satu landing page ya. Landing page itu. Ya, landing page itu membuat profil ya, satu halaman gitu ya, yang isinya
knowledge ya, knowledge produk gitu. Betul. About produk tersebut, brand tersebut. Jadi ini menarik nih Pak. Kampus yang mau ngambil itu dia nggak cuma sekedar landing page Pak, tapi dia coba CMS. Oh, CMS, Content Management System. Betul. Jadi dia bisa dibawa semuanya. Iya. Nah, pertama kali saya dapat tawaran 500.000 Pak. Untuk buat itu CMS ya. company profile ya, semacam itu ya. Untuk company profile gitu kan 500.000. Saya awalnya galau kan. Ini bayarnya kok kecil banget. Saya nelfon Pak. Saya gitu kan. Kemudian saya bilang, "Mah, ini dapat tawaran project gini dapat tawaran project." Terus saya langsung masih nggak tahu detailnya. Literally langsung udah ambil. Itu jadi kayak kesan luar biasa itu. Itu benar. Iya. Tapi aku langsung kaget, benar dulu Mak, ini ambil tes ini cuma 500.000. Itu tapi bikinnya banyak. Enggak, udah ambil, jangan lihat nominalnya, lihat keberkahannya. Luar biasa ya. Itu yang dulu saya ingat banget pertama kali ngambil itu 500.000 bikin CMS. Ya udah, itu awal mulanya Pak. Kemudian ya udah dari situ by word of mouth lah ya. Gitu kan, dari satu orang ke orang lain dan sebagainya. Anda bikin beberapa landing page dan satu titik saya di rekrut ya, bukan rekrut ya, tapi kerjasama dengan perusahaan Jepang Pak. Dari itu, betul. Dari titik awal 500, betul. Dari titik yang ngasih project itu juga ngasih link juga atau like? Ya, udah. Setelah itu ya. Setelah itu. Itu berkahnya tadi. Itu makanya jadi awal mulanya itu awal 500.000. Masya Allah itu karena dengerin Mak. Itu betul. Ya, itu berkahnya. Itu minta pertimbangan kemana ya? Iya. Nah, sebenarnya lebih kepada Mak, kalau misalnya gue kenapa betul, tahu ya alasannya gitu ya. Jadi ini luar biasa emang ya. Jadi project itu kadang nggak harus dinilai uangnya dia. Betul. Ya tadi saya setuju dengan Maknya tadi ya, keberkahannya tadi ya. Dan kalau dilihat di project software itu memang kadang nggak ada harganya kan? Yes, betul. Mau dihargai berapa kan orang nggak tahu ya. Ya. Bahkan kadang kan 2M. Nah, oh memang kita dapat project dari mungkin yayasan yatim piatu misalkan, bisa free. Yes. Mungkin ditutup dengan yang lain ya. Oke. Setelah dari informatika kemudian kerja atau gimana dulu? Lulus tahun berapa? Saya waktu itu lulus sidang skripsi 2018. Cuma masuk wisudanya Maret 2019. Oh, berarti tepat waktu dong. Hampir ya. Iya. Kumlot Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya malah lebih cepat. Soal 3 tahun 2 bulan. 3 tahun lebih 2 bulan. Ya, ini contoh nih. Ya, aktif banget sih ya. Tadi ya ikut organisasi lah. Biasanya kan yang ikut organisasi kan lulusnya lama gitu ya. Tapi ini contoh yang baik harusnya gitu ya. Nah, kemudian terus kerja atau sekolah? 2019 kemudian kan saya ada gap ya Pak ya sebetulnya kan sampai saya masuk S2. Nah, dari Januari kan saya udah gabut ya Pak ya sebetulnya. Itu semua masa terendah dalam hidup saya Pak sebetulnya. Iya, gimana tuh? Pak terus gimana? karena saya waktu fokus skripsi itu sama bapak saya disuruh cut off semua klien Pak. Oh, udah kamu konsentrasi. Iya, konsentrasi. Itu semua klien hilang. Pas saya get back, ya mereka udah dapat vendor-vendor yang lain. Kemudian di situ ya saya lumayan down ya Pak ya. Namanya orang baru lulus gitu kan, nggak ada kerjaan, klien juga cut off karena mereka mikir aku udah nggak di dunia itu lagi sebetulnya. Dikira udah hilang ya? Iya. Di peredaran mereka ya. Betul. Jadi agak lumayan pokoknya tergoyangkan lah. Ya. Terus kemudian di bulan Maret ya itu saya mencoba pivoting Pak. Saya banting setir bikin usaha minuman. Dari software kemudian betul. Itu udah lulus kan? Udah lulus dengan predikat kumlot. Betul. Lulus dengan predikat. Menarik ini ya. Apa minuman apa ya? Namanya dulu Tuf Pak. Tuf. Artinya minuman Anda sebagai reseller atau saya bikin sendiri Pak. Karena saya suka masak. Jadi waktu semester 6 ya. Pas semester 6 itu kan ada mata kuliah kewirausahaan. Ya. Nah, itu saya bikin usaha namanya Manciken. Oh, udah juga. Udah. Itu atau tugas juga itu? Itu awalnya tugas, tapi kemudian menghasilkan Pak.
6 bulan tuh saya Apa itu dulu chicken itu? Chicken itu kayak one bite snack ayam gitu Pak. Oh, chicken. Iya, chicken. Tapi kayak konsepnya kayak onigiri gitu Pak, tapi isinya ayam. Iya. Nah, flashback tadi yang minuman tadi ya. Apa namanya kayak startup sendiri. Yes, betul. Itu startup sendiri. Dulu kan lagi hype ya Pak 2019 cheese drink ya. Jadi minuman yang dikasih keju gitu-gitu kan, cheese cream gitu-gitu. Nah, itu saya memformulasikan sendiri sama partner saya. Gitu. Oh, sudah nggak di Purwokerto itu ya? Sekarang nggak. Oke, Di Jakarta. Oke. Di Jakarta lumayan gede kan Pak sebetulnya. Itu berjalan dari Maret sampai bulan Juli Agustus. Oke. Itu terus ada income. Jadi saya R&D itu sekitar 2 bulan gitu kan, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu saya Sempat berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan. Ya? Oke, habis 3 bulan? 3 bulan kemudian Mulai lagi mikir. Iya. Kembali ke basic. Kapan bangkit lagi ke software itu? Karena saya awal mulanya kan saya lanjut S2 Pak. Oh ya, Ya. Artinya dari usaha itu lanjut S2. Artinya hilang udah. Enggak, masih. Masih. Jalan. Paralel. Betul, paralel. Nah, S2-nya di mana dulu? S2 saya di Sistem Informasi Institut Teknologi Surabaya. November. 10 November. UTS 10 November. Bukan Surabaya. Iya. ITS. Ngetes. ITS. Pokoknya di sana ada Profesor Joko Lianto, ada Pak Arif Junedi, ada Pak Agus Zainal, Pak Zainal itu ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman Aptikom semua. Ya, nah di sana kembali artinya ya, Anda kembali ke jalan yang benar lagi ya. Masih belum Pak. Oh belum? Masih belum. Karena saya fokusnya dulu masih mau jadi dosen Pak. Akhirnya. Oke, ya. Jadi gimana? Jadi pelajar lah, wajib mengajar lah. Ngajar. Setelah dari situ ya. Iya. Saya masih menjalani usaha bisnis yang minuman saya Pak. Di waktu S2 itu? Waktu S2. Sampai akhirnya bulan Oktober masuk klien Pak. Klien bukan Klien IT. IT. Nah, itu titik awal lagi. Titik awal. Dan itu klien terbesar pertama saya Pak. 3 digit pertama saya. Oke. Itu 3 digit. 3 digit. 3 ya ratusan juta. 300 juta. Masih below tapi sekitar 100-200. 100-200. Nah, mulai bangkit lagi ya. Mulai bangkit lagi Pak. Ternyata menggiurkan ini. Menggiurkan. Jadi mulai Apa waktu itu bisnis yang kita di industri solar Pak, minyak. Oh minyak. Iya. Minta dibuatin aplikasi. Aplikasi untuk. Tentunya tim kan? Mungkin sendiri. Ya betul tim. Artinya waktu di minuman kan belum punya tim ya? Minuman tim juga Pak. Iya. Tim untuk minuman. Iya. Kita buat tim lagi. Betul. Bikin tim lagi. Waktu itu di Surabaya ya? Di Surabaya. Ya. Betul. Oke ya. Jadi dari situ kan paralel dengan sekolah ya? Iya. Nah bisa. Itu masuk yang klien gede. Saya ninggalin. Oh tinggalin tadi ya? Selingkuh ini namanya. Enggak, ini bukan selingkuh. Apa namanya? Iya. Cari yang menjanjikan. Betul. Itu kan Iya. dalam waktu 3 bulan dapat segitu Pak. 3 bulan ya, sekitar 100-200 juta ya. Iya. Luar biasa ini. Kan dikeselesaikan dengan teman-teman. Yes, betul. Artinya berapa waktu itu S2-nya berapa bulan mungkin lebih cepat atau biasanya kan 2 tahun ya? 2 tahun pas. 2 tahun pas. Oke. 2 tahun pas. S2 2 tahun pas. Tuh, jadi di situ itu juga nggak cuma berhenti di situ Pak sebetulnya. Jadi dia ngambil paket maintenance dan sebagainya. Itu inisiat kontraknya segitu. Tapi gimana? Itu titik balik lagi ya. Betul. Ya artinya sekarang sudah artinya setelah S2 gimana nih? Passion apa lagi? Kan tadi kan mau jadi dosen ya. Akhirnya tercapai nggak? Tercapai Pak. Itu jadi soal passion dosen itu muncul ketika saya jadi asprak. Asisten praktikum di Unsud. Oh malah di Unsud Pak. Muncul awalnya. Yes. Bukan waktu S2 ya? Bukan. Pencita-cita. Oh enak ya jadi dosen. Iya. Enak yang menyampaikan lebih kepada saya jadi punya amal jariah Pak berpikirnya. Itu punya amal jariah. Karena akan 3 hal yang ditinggalkan kalau kita mati. Betul. Apa aja Pak coba Pak? Oke. Iya. Pertama ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Anak yang soleh. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga Ayo apa ya?
Tanya Pak Medi. Halo temanmu itu. Mas apa namanya tadi? Sorry. Ali. Ya, ini banyak penonton ini ada. Langsung Pak Kacung ya. Langsung di ruangan WG3 deh. Iya. Nah, ya tadi balik lagi Pak. Iya. Ini awalnya dari Aspra. Suka nih Pak saya berbagi ilmu gitu kan. Kayak ya oke lah saya gabung organisasi tapi saya punya wadah yang lain berbagi ilmu. Iya. Iya itu. Jadi mungkin kadang waktu mahasiswa itu nggak apa ya istilahnya, kadang kita menganggap remeh ya sesuatu ya. Ternyata setelah lulus kan kamu baru bisa merasakan itu. Oh, ternyata berguna. Satu hal yang mungkin yang bisa menjadi apa ya untuk kemampuan soft skill. Nah, ini ya komunikasi nih kadang yang harus. Kadang saya apa ya? Kadang kelemahannya di situ. Yes. Iya kan? Betul Pak. Untuk khususnya ya untuk anak-anak IT. Gimana? Jadi pesan-pesannya mungkin bisa. Kemarin saya datang di beberapa staff nih. Gitu. Jadi saya ngobrol sama ada regional manager, gitu kan. Ada general manager, kemudian ada C-level. Mereka tuh pada komplain ya, apa ke saya? Gimana? Pak Isa, ini kenapa ya? Anak-anak IT itu kok pada apa ya? Songong-songong. Jadi kayaknya merasa pinter. Yes, betul gitu. Kok nggak bisa bicara dengan layak aku gitu. Ya, yo boleh lah dia seharian di komputer, tapi kan cara penyampaiannya bisa baik. Jadi mereka tuh kan apa namanya nggak bisa delivery dengan baik gitu Pak untuk komunikasi. Soft skill untuk communication ya. Betul. Itu kurang. Yes, betul. Nah jadi tadi kan ya, nanti jadi masukan ini ya. Jadi saya sebagai wakil tingkat 3 bagi kemahasiswaan itu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan di situ. Ini nggak hanya informatika ya. Yes. Karena kadang teknik itu biasanya kan tanda petik ya. Jadi untuk tapi yang paling banyak di komplain informatika. Malah informatika. Bisa anak IT lah ya. Gitu. Jadi memang anak-anak IT itu banyak yang kemudian itu forum nasional ya. Internasional mana ya. Boleh lah ini ya. Communication. Memang di era milenial ini kan seorang lulusan khususnya di perguruan tinggi ya itu kan harus 4C ya, communication, kolaborasi ya, creativity. Betul. Ini ya. Ini yang menjadi apa ya? Critical thinking gitu ya. Nah, 4 hal ini minimal lah ya. Sekarang mungkin 6C ya. Ini harus di apa ya? Di tema maksimalkan. Betul, tema. Oke, Faisal ya. Sekarang kegiatannya apa, Sat? Sekarang saya banyak kegiatannya just dari perusahaan. Oke. Sama ngajar, Pak. Ngajar di mana, Kang? Saya home base ya. Ajaran di ITTS. Institut Teknologi Tangerang Selatan. Oke, ya. Dan dengar sedang sekolah nih. Betul Pak. Nah, ini bisa cerita Pak. Sekolah gimana Pak? Sekarang saya mau sekolah. Iya. Betul. Alhamdulillah dapat kesempatan buat lanjut studi lagi Pak. Di IPB. IPB luar biasa. Ya. Jadi mau harus gitu San. Harus fight biar lebih baik daripada Pak Nurul. Kan panutan. Iya. Yang studennya tuh harus lebih baik itu ya Pak. Iya harus. Ya. Pokoknya menuju kebaikan. Saya tunggu nanti kiprahnya lebih internasional, nasional ya. Faisal, saya tunggu kabarnya nanti ya. Dan membawa nama baik informatika Unsud. Amin, pasti Pak. Oke, terima kasih kedatangannya di NH Podcast dan Fiat Blaterian Podcast. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.